Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman ya. Selamat siang teman-teman buat seluruh komunitas Didi Channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu teman-teman. Oke teman-teman ya. Jadi kesempatan kali ini teman-teman gua akan share ya informasi seputar news layer satu lagi nih ya, yang cukup potensial kalau menurut gue pribadi teman-teman. Dan nanti infonya ya bakal gue share semua di sini. Layer satu apa itu bang? Partisia blockchain teman-teman. Dimana dia layer satu yang lebih mengarah ya ke keamanan privasi ya teman-teman ya, keamanan privasi data teman-teman ya, yang dikolaborasikan di dalam dunia blockchain teman-teman. Nah nanti seperti apa project layer 1 yang menurut gue sangat potensial banget ini teman-teman ya, nanti bakal gue ulas semua ya di video ini, so pastikan kalian tonton sampai habis. Oke. Tapi seperti biasa teman-teman ya, mungkin buat teman-teman semua yang belum subscribe channel gua, silahkan subscribe dulu. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gua akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya. Dan tak lupa buat teman-teman semua yang mungkin belum gabung di grup Telegram gua, silahkan gabung dulu ya. Karena di sini setiap harinya juga gua akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya. Dan kalian juga bisa sharing kripto ke gua dan teman-teman yang ada di grup, dan itu semua gratis. Untuk link join gue sediain di kolom deskripsi. So tunggu apa lagi? Gue tunggu kalian di grup Telegram gua. Oke teman ya, di sini baru kemarin ya teman ya, si Partisia blockchain L1 ini ya, dia itu banyak sekali di listing di berbagai tier 1 gitu teman. Nah makanya karena ini masih cukup early ya teman, cukup early banget. Jadi akhirnya gue kepo ya. Kemarin tuh juga baru listing nih di Get.io dan beberapa centralized exchange lainnya gitu teman ya. Nah ternyata ini blockchain cukup potensial banget ya, cukup potensial banget berada di portofolio kita. Tapi itu menurut gua ya, kalian harus dior. Di video ini gua akan review apa itu Partisia blockchain dan apa kelebihan dari blockchain lainnya. Itu teman. Oke. Nah, kalau kita cek ya teman ya, kalau kita cek di CMC memang dia udah kedaftar ya, tapi memang dari segi data ya di CMC ini belum terverifikasi ya teman. Bahkan untuk Partisia blockchain ini blockchain L1 ya teman, ini blockchain L1 dia dengan supply 1 miliar ya, dan peringkat CMC-nya itu masih 2482 teman ya. Artinya peringkatnya itu masih jauh banget ya teman. Ini menurut gue pribadi cukup potensial banget ya teman, kalau kalian tahu projectnya itu apa gitu teman ya. Dan perusahaan-perusahaan apa yang sekiranya nanti akan bisa bergabung di dalam projectnya gitu teman. Oke. Dan di sini kalau kita lihat ya, memang marketnya lagi turun ya untuk saat ini untuk Partisia blockchain. Tapi paling nggak kalian udah bisa ya riset pribadi, karena ini udah ada di CMC untuk data-datanya ya. Dan kalau kalian lihat di sini ya, dia udah kedaftar di Kucoin, Gerbang.io ya, atau Get.io, Bitfinex. Nah ini gua rasa ini akan terdaftar di Bybit juga kayaknya sih ya, karena ya nanti bakal gue kasih unjuk. Oke. Oke teman, jadi kita langsung aja ya, apa itu Partisia blockchain teman ya. Jadi di sini intinya ya, untuk Partisia blockchain itu dia adalah sebuah proyek blockchain yang lebih mengarah ke amanan privasi data teman ya. Jadi di dunia sekarang kita saat ini nih ya, kan banyak sekali ya teman ya pelanggaran keamanan data apa mengenai privasi lah teman ya. Nah di Partisia blockchain L1 ini dia mencoba untuk mengcover atau mengatasi hal tersebut dengan teknologi yang mereka miliki ya teman, dimana mereka menggabungkan teknologi multi party computation ya atau MPC dan blockchain L1 nya, yang memungkinkan blockchain dari Partisia blockchain ini ya itu mampu mengamankan data ya teman, mampu mengamankan data teman ya, atau memprivasi data ya. Jadi artinya gak hanya project-project blockchain saja yang bisa menggunakan teknologinya, tapi bagi perusahaan-perusahaan atau startup real yang ada saat ini bisa menggunakan proyek blockchainnya ini gitu teman ya, yang memakai teknologi multi party computation ini atau MPC teman ya. Jadi makanya gue bilang si Partisia blockchain ini
cukup potensial banget. Mengingat supply 1 miliar, harga masih 0,4 sampai 0,5 dolar untuk per video ini gue buat, teman. Oke, jadi di sini teman ya, kalau kita lihat ya, Partisia blockchain memungkinkan pengguna untuk menghitung semua jenis data sambil menjaga privasi data lengkap saat disimpan dalam perjalanan dan digunakan. Ya, seperti yang gue jelasin, misi atau project dari Partisia blockchain ini lebih mengarah ke keamanan privasi data. Tapi ingat teman ya, ini bukan token privasi ya teman ya. Kalau token privasi udah gue jelasin di video gue sebelumnya. Bahkan lah kalau misalkan ini token privasi ya, dia itu nggak bakal keterima di beberapa market exchange. Bahkan Kucoin itu nggak bakal mau ya teman ya. Kenapa Kucoin ini dia mau menyantumkan Gate.io, Bitfinex dan lain-lain mau menyantumkan? Karena ingat, ini bukan token privasi ya, tapi lebih ke project privasi, lebih project keamanan privasi. Jadi apa bedanya? Kalau token privasi, dia itu memprivasi data transaksinya. Nah, hal itu yang memungkinkan pelanggaran ya di banyak negara atau regulasi, karena nggak bisa nantinya akan digunakan untuk melacak, misalkan kalau ada money laundry gitu teman ya, atau pencucian uang. Tapi kalau project dari Partisia blockchain ini lebih ke keamanan privasi. Jadi beda ya, token privasi sama keamanan privasi itu beda cuy. Oke, jadi harus dipahami kayak gini. Gue takutnya buat para pemula gitu ya, wah ini token privasi nih ya, bukan seperti itu ya teman. Oke, intinya seperti itulah ya. Katanya kehidupan digital kita dijalankan dengan data ya. Kita meninggalkan ratusan jejak digital setiap hari melalui komputer, ponsel, dan peralatan pintar kita. Data ini membentuk profil kita, bayangan digital kita. Namun bagaimana kita bisa memastikan bayangan digital kita tetap akurat dan yang paling penting private ya, di tempat kerja, bagaimana kita dapat berbagi informasi sensitif secara komersial dan dengan pihak ketiga dan memastikan informasi tersebut tetap aman. Nah, teknologi Partisia blockchain ini dengan menggunakan atau menggabungkan L1 blockchain dengan teknologi MPC-nya itu mampu mengatasi masalah data privasi ini, gitu teman. Ya, jadi ini gue rasa nggak hanya bisa digunakan di proyek blockchain, tapi ini bisa digunakan di project-project kayak startup real saat ini, kayak misalkan Facebook ya, yang pernah di tahun-tahun lalu itu mendapat pelanggaran privasi juga ya mengenai data penggunanya gitu teman ya. Dan masih banyak lainnya ya. Bahkan sekelas pemerintah juga bisa menggunakan teknologi ini sebenarnya gitu teman. Nah, ini yang ditawarkan ya. Apa yang membuat privasi blockchain itu, Partisia blockchain itu berbeda katanya ya. Jadi Partisia blockchain itu memberikan privasi data lengkap ya saat disimpan dalam perjalanan dan digunakan dengan menggabungkan komputasi multi pihak tingkat lanjut atau MPC yang tadi gue udah sebutin teman ya. Ya, untuk menghadirkan privasi ke blockchain publik ya. Jadi blockchainnya sih publik tapi sangat privat gitu ya. Bukan transaksinya yang privat tapi datanya ya. Dan dia juga menawarkan skabilitas melalui sharding bawaan pada lapisan protokol dan kontrak pintar teman. Jadi kalau kalian belum tahu sharding ya, sharding itu adalah teknologi yang dimana bisa mempercepat suatu transaksi di dalam blockchain ya, dengan membuatkan jalur-jalur baru gitu teman. Ya makanya kalau di sharding itu kan ada SHA-1, SHA-2, SHA-3 gitu ya. Contoh kayak gini nih, sebentar ya. Nah ini gue udah masuk di explorernya Partisia blockchain ya, dimana kalau kalian lihat di sini kan ada SHA-0, SHA-1, SHA-2 ya. Jadi sharding ini, jadi ibarat kata shard ini adalah sebuah pintu ya di dalam suatu blok di dalam blockchain gitu teman. Di sini kalau kita lihat data ini ada misalkan 10 juta transaksi ya, yang dimana 10 juta transaksi ini nantinya akan divalidasi di dalam satu blok. Tentunya kalau 10 juta transaksi divalidasi di dalam satu blok, itu kan berarti transaksinya akan ngantri panjang banget ya, panjang banget. Nah, fungsi shard atau sharding ini teman ya, dia itu sebagai pintu ke satu, pintu kedua, pintu ketiga gitu ya teman ya. Nggak, jadi sebuah transaksi yang ingin divalidasi itu nggak harus ngantri gitu ya teman ya. Jadi dia bisa lewat pintu 1, pintu 2, pintu 3. Hal itu menyebabkan kecepatan transaksinya itu bertambah teman ya. Dan ini juga nantinya akan mengatasi skabilitas atau problema dari suatu blockchain ya. Makanya di sini Partisia blockchain itu menerapkan hal tersebut ya, menerapkan sistem sharding ini ya, atau shard, untuk meningkatkan skabilitas transaksinya. Itu ya, seperti itu ya teman. Makanya di sini dijelaskan dia menawarkan skabilitas dengan menggunakan sharding bawaan pada lapisan protokolnya
ya. Nah, di sini ada token dan jembatan data yang paling aman dan dapat dioperasikan di industri. Dia juga menyediakan sebuah brick ya kayaknya di sini ya, ada jembatan juga. Oke. Nah, ini adalah beberapa yang dijelaskan tadi di atas ya. Dia juga menawarkan privasi pada blockchain publik, skabilitas tidak terbatas, bawaan koin Anda sendiri ya. Di sini ada kemudahan pengguna ya, atau kontrak cerdas swasta terpadu. Partisia blockchain memungkinkan pengembangan pemanfaatkan alat MPC mereka. Gitu teman ya. Nah, di sini kalau kita scroll ke bawah ya, ada kasus pengguna Partisia blockchain ya. Jadi teknologi Partisia blockchain tuh bisa digunakan ke mana aja sih Bang gitu ya. Seperti yang udah gue jelasin ya, dengan melihat apa itu Partisia blockchain ya. Dia tuh nggak hanya bisa digunakan di dalam project crypto, tapi project real juga bisa ya. Contoh di sini ada periklanan ya. Di sini mereka udah jelasin nih satu-satu ya. Izinkan pengiklan menayangkan iklan yang dipersonalisasi kepada Anda tanpa melacak Anda di internet. Nah, ini gunakan kembali kredensial dan KYC ya. Pasar yang cocok di permainan, di segi kesehatan nih, pertukaran BTC juga bisa menggunakan ini. Nah, ini ya, pindahkan dan belanjakan Bitcoin di seluruh blockchain gitu teman. Artinya semua blockchain ya bisa menggunakan teknologinya ya teman ya. Pertukaran blockchain gitu teman ya. Bisa menggunakan teknologi MPC ini gitu teman. Ya. Dari sini pencarian internet juga ya. Internet ini kayak dunia kita saat ini nih ya, Web 2 ya. Terima hasil pencarian pribadi dan pribadi tanpa membagikan riwayat penelusuran Anda. Nah, ini bisa menggunakan Partisia blockchain ini. Pelaporan pelanggaran, respon permintaan, ya, devi lintas rantai, lelang, ya, ini bisa menggunakan Partisia blockchain ini, gitu teman. Ya, jadi cukup banyak sekali kegunaannya, makanya gue cukup bisa bilang ini adalah salah satu project blockchain L1 yang cukup early, yang cukup potensial pula, gitu teman ya. Tapi kalian harus jual, ini menurut pandangan gue pribadi sih ya. Karena harganya saat ini tuh kalau nggak 0,4 sampai 0,5 dolar per video ini dibuat. Kita nggak tahu nih nanti bulan harganya berapa. Atau nanti di akhir tahun 2024 aja. Ya nggak usah sampai ke bulan gitu ya. 1 sampai 2 dolar lah ya target gue sih ya untuk kenaikan awal 1 sampai 2 dolar. Nah, di sini kalau kita bicara metrik Partisia blockchain ya, dia udah memiliki 97 validator ya, jumlah bloknya yang udah kecetak itu ada sekitar 14 juta yang tervalidasi atau jumlah transaksinya baru 10 jutaan ya. Nah, di sini katanya untuk Partisia blockchain itu dibangun oleh para pemikir terkemuka di dunia ya. Oke, kita akan coba cek timnya ya, teman, timnya. Ya, apakah muncul semua gitu mukanya. Biasanya kalau tim yang muncul semua itu mendadakan bahwa project ini benar-benar salah satu project yang cukup serius ya teman, cukup serius. Nah, di sini kalau kita lihat ya, Yayasan Blockchain Partisia, katanya Partisia Blockchain Foundation adalah organisasi nirlaba independen di balik Partisia Blockchain. Ya, jadi di balik project Partisia Blockchain ini dia adalah sebuah organisasi nirlaba independen ya teman. Oke. Nah, katanya mereka itu ya saat ini berada di Zug, Swiss dan diawasi oleh otoritas Swiss. Artinya ini adalah proyek resmi di Swiss sana cuy. Ini adalah proyek resmi ya. Jadi kalau ibarat kata di sini proyek kripto yang diawasi oleh Bapepti, OJK ya, otoritas di Indonesia. Misalkan seperti itu. Ya. Jadi ini yang membuat gue pribadi cukup yakin banget ya bahwa ini adalah next game ya di 2024 ya. Partisia blockchain L1 teman. Ya. Harganya masih 0,4 sampai 0,5, supply 1 miliar. Oke. Nah, katanya misinya itu yang udah gue sebutin tadi ya. Katanya mereka ingin membangun sebuah infrastruktur Web3 tanpa satupun titik kepercayaan, atau ibarat kata benar-benar desentral. Intinya seperti itu. Nah, ini ya. Ini adalah tim kepemimpinan ya. Di sini ada Nils Peter Franz ya, dan masih banyak lagi. Kenapa ini kok gak muncul ya? Mungkin jaringan internet gue yang gak stabil. Ya, di sini ada beberapa ini ya, kepala komunikasi tim yayasannya. Jadi banyak sekali tuh, ada tim infrastrukturnya sendiri ya teman. Nih banyak sekali. Ya mungkin ini internet gue ya, enggak ini ya teman. Tadi muncul kok ya. Nah ini banyak sekali tim penasehat. Artinya gue lihat dari sebanyak ini timnya ya, dan masing-masing terperinci banget infonya. Ini benar-benar project yang cukup serius kalau menurut gue pribadi sih. Apalagi dia diawasi oleh otoritas di Swiss sana. Artinya ini adalah proyek legal di Swiss ya teman. Jadi menurut gue pribadi ini adalah salah satu blockchain L1 yang menawarkan
keamanan data privasi di suatu blockchain publik ya. Dan teknologinya itu bisa dipakai nggak hanya di project blockchain, tapi di project dunia real kayak di dunia kita saat ini. Oke, intinya seperti itu, teman. Nah, kalau kita lihat di sini ya, teman ya, untuk get MPC token ya, bagaimana cara kalian bisa mendapatkan MPC token ya, di sini banyak kok, ada di Kucoin atau di Get.io ya. Kalau lu belinya di mana, Bang? Gue kemarin baru beli 100 biji ya. Itu di Get.io, teman, di Get.io. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin belum punya akun Get.io, linknya udah gue sediain di kolom deskripsi ya. Kalau kalian ingin membuat akun Get.io ya. Gue sendiri beli di Get.io kemarin, teman ya, karena dia juga baru listing, cuy, baru listing ya. Dan ini untuk hold your MPC token, kalian bisa menggunakan MPC wallet ya, MetaMask, MuiPay, dan Ledger. Ini coming soon ya, untuk Ledgernya itu masih coming soon. Nah, gue mau ngejelasin ya perbedaan MPC wallet dengan MPC atau dengan wallet lainnya ya. Jadi memang kalau kita bicara MPC wallet itu tentunya sangat beda banget ya dengan dompet self custody ya, atau dompet yang kalian kendalikan sendiri, kayak contohnya Trust Wallet, MetaMask gitu, teman. Oke, secara keamanan MetaMask Trust Wallet itu ya cukup aman karena dia memiliki kayak kunci parse atau private key-nya itu ya, teman ya, yang dimana itu bisa mengamankan dana kalian di dalam dompetnya ya, atau dompet MetaMask atau Trust Wallet. Tapi ingat, ketika satu kali aja ya wallet MetaMask kalian kena hack atau kena dusting, atau intinya hacker itu bisa memiliki kunci atau private key kalian atau parse kalian ya, wallet tersebut ya, atau wallet kalian lah ya, maka dana kalian akan lenyap gitu, teman. Tapi hal itu berbeda ya dengan MPC wallet ini, teman ya. Jadi apa sih, Bang, MPC wallet itu? MPC wallet itu dia memiliki sebuah teknologi komputasi multi pihak ya, teman ya, untuk memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi ya. Jadi kalau di market exchange itu yang untuk pengamanan dana kita itu kan dia menggunakan sebuah server. Jadi artinya kalau servernya itu kena hack, otomatis ngedown, kemungkinan besar kalau security-nya nggak bagus itu dana kita lenyap. Kalau di MetaMask dan Trust Wallet ya, dia dia mungkin ada parse, ada private key ya. Tapi ketika parse dan private key itu dikuasai hacker, dana kita juga akan lenyap. Kalau MPC wallet ya, dia sama, dia juga kayak gunain kayak parse, tapi parsenya itu dibagi-bagi dengan pengguna lainnya, cuy. Jadi artinya ketika si hacker itu ngehack wallet kita ya di MPC wallet ini, dia nggak bisa langsung akses karena kita hanya memiliki sebagian parsenya atau kuncinya. Nah, parse lainnya itu ada di pengguna MPC wallet lainnya. Dan pengguna MPC wallet lainnya itu tidak mengetahui ya. Yang dia ketahui, dia menandatangani sebuah transaksi, tapi sebenarnya ketika dia menandatangani sebuah transaksi, dia juga memvalidasi transaksi dari pengguna MPC wallet lainnya. Jadi hal ini yang memungkinkan teknologi MPC ya, atau multi party computation ini, teman ya, ini cukup potensial banget ya untuk menjaga keamanan di bidang wallet juga, serta juga diterapkan di bidang privasi data sesuai dari project dari Partisial Blockchain L1 ini. Intinya seperti itu ya, teman. Mereka juga ada staking program juga ya di sini. Jadi di sini, teman ya, untuk kontribusi Partisial Blockchain yang paling signifikan terhadap teknologi blockchain adalah komputasi multi pihak yang aman atau memiliki teknologi MPC itu tadi yang udah gue jelasin ya. Entah dari segi project dan dari segi walletnya tadi. Gitu, teman ya. Jadi katanya MPC ini melindungi data tidak hanya ketika data disimpan atau dikomunikasikan, tetapi bahkan ketika data tersebut itu dalam proses, cuy. Ya, jadi keamanan ini tuh memungkinkan sebuah individu atau sebuah organisasi ya untuk mengontrol data pribadi mereka sekaligus mengizinkan orang lain menggunakannya untuk tujuan tertentu. Ya. Nah, ini teman ya, katanya Partisial Blockchain menawarkan solusi untuk beberapa masalah sulit dalam ekonomi global seperti privasi data, pasar senilai 200 miliar US dollar, teman ya. Raksasa teknologi saat ini mengendalikan banyak data, kurangnya privasi pembiayaan. Intinya seperti yang udah gue bilang bahwa teknologi dari Partisial Blockchain ini bisa dipakai sekelas startup besar ya, kayak Instagram atau bahkan Facebook lah ya, Facebook,
WhatsApp dan lain-lain lah ya, bisa mengintegrasikan teknologi dari Partisia blockchain ini. Ya, bahkan dia juga teknologi yang bisa dipakai di project crypto. Dia juga ada interoperabilitas pasar token senilai 50 juta miliar, teman-teman ya. Nah, interoperabilitasnya tadi mengesupport break ya kalau nggak salah tadi ya. Dan dia juga melakukan stabilitas. Nah, stabilitasnya dia juga menerapkan teknologi shard tadi ya, sharding ya tadi teman ya untuk blockchain ya. Intinya seperti itu ya teman. So, menurut gue pribadi ini adalah salah satu project yang cukup sangat potensial banget, dimana dia adalah project layer 1 gitu teman ya, yang masih cukup early dan harganya baru 0,4 sampai 0,5 dolar untuk saat ini untuk supply 1 miliar. Bagaimana menurut kalian mengenai project dari Partisia blockchain ini yang tadi gue ulas sedikit teman? Apakah project ini nantinya akan mampu bersaing mengenai keamanan privasi data di dunia blockchain dan di dunia real saat ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap teman-teman, di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang ada di data untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe temen, karena subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.